أتماشى إلى البغداد ولا تنسى احملوا الرباط إذا كنتم أمة محمد أجيبوا سلامي بالنشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أكبر الذي نحمده ونستعين به ونتوب إليك، والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسله الأكبر رحمة للعالمين، فاجعله مختارا مصطفى، فاجعله رحمة، فاجعله أسوة للناس كافة أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat yang tak terlihat hingga nikmat yang terlihat, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, dari nikmat mata untuk melihat, nikmat tangan untuk menggenggam, untuk mengambil, untuk memberi, untuk menyantuni, untuk membela yang lemah, nikmat kaki untuk berjalan di suatu tempat yang Allah ridhoi. Itu semuanya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan puncaknya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Itu semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita seorang hamba yang mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dengan catatan ketika kita mensyukuri atas nikmat yang telah Allah beri, maka akan Allah tambahkan nikmatnya. Apabila kita kufur, maka peringatan dari Allah, azabnya amat sangat pedih. Diperjelas dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur kepadaku, maka akan aku tambahkan nikmatku kepadamu, dan jikalau kalian kufur kepadaku, sungguh azabku amat sangat pedih. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada sang baginda alam, sang pendobrak 17 rakaat, pemimpin yang rela tidur di atas pelepah kurma, anak yatim yang menggemparkan seluruh dunia, habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau bagaikan samudra kemuliaan, cakrawala suri tauladan, sentral syafaatnya pertolongan, sehingga namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah ala ni'matillah. Hingga saat ini, di hari ini, di bulan ini, di pukul segini, di detik ini pun kita masih memeluk ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu ajaran agama Islam. Dan Islam kini telah tersebar luas di seluruh dunia, khususnya Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang dimana di Indonesia banyak orang yang berbeda ras, yang dimana di Indonesia banyak orang yang berbeda suku, tetapi Islam menyatukan kita semua dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan acara-acara yang besar di Indonesia, salah satunya di penghujung tahun baru, di akhir tahun menyambut tahun baru, yaitu zikir dan doa. Akan tetapi, apakah kita mengetahui apa itu zikir dan mengapa kita harus berzikir? Apa yang akan kita dapatkan ketika kita termasuk ahlu zikir? Dan mengapa kita seorang hamba harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana cara berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Zikir itu dari kalimat zakara yadhkuru, yang artinya mengingat ataupun menyebut. Zikir bukan hanya sekedar ucapan bahasa Arab yang keluar dari lisan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bukan. Salat pun disebut zikir. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk zikir kepadaku, kata Allah. Bahkan orang yang menghafal Al-Quran, berusaha menghafal Al-Quran, itu disebut zikir, kata Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguh kami telah mempermudahkan bagi kalian untuk menghafal Quran sebagai tujuan zikir kepadaku. Fahal mimuddakir,
Apakah kalian udah ada yang memulainya? Lalu apa manfaat zikir? Zikir yang paling dahsyat yaitu manfaatnya ketika kita merasa ketenangan di dalam diri kita, karena kita mengetahui ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, ketahuilah bahwasanya hanya dengan mengingat Allah, hati kalian akan menjadi tentram. Secara khususnya zikir adalah seluruh amal perbuatan, seluruh aktivitas kita di dunia ini selama hidup yang dinilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, yakinkan pada diri Anda bahwasanya zikir Anda benar kepada Allah, maka yang akan Anda dapatkan, hati Anda akan menjadi tentram, tenang, damai. Ada masalah, tidak ada masalah, kehidupan seperti biasa. Bukan berarti tidak punya masalah, bukan. Orang mempunyai masalah, tetapi dalam menghadapi masalah tersebut berbeda-beda. Ada orang yang panik, ada orang yang selalu menangis ketika mempunyai masalah, mengeluh, ya Allah, why me? Ya Allah, kenapa aku harus diuji dengan masalah yang sebesar ini? Ada orang yang diuji dengan masalah yang sama, tetapi ia tenang hatinya karena setiap perbuatannya ia yakin itu dari Allah, dan ia selalu mengingat Allah dalam keadaan susah maupun senang, sehingga Allah menenangkan hatinya, seakan-akan Allah berkata, sudah tenang, ini masalah aku yang memberikan dan aku yang akan memberi solusi. Tinggal kita bagaimana menjalani dan menghadapi permasalahan tersebut, ataukah berlebih-lebihan, ataukah ketenangan dengan harapan Allah selalu membantu kita di setiap amal perbuatan yang akan kita lakukan. Dan yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Ada beberapa alasan mengapa kita harus berdoa. Bahkan doa sendiri disebut zikir loh. Bukankah as-salatu lughatan ad-du'a? Bukankah salat secara bahasa itu adalah doa? Kenapa? Karena seluruh isi salat dari takbir sampai salam itu isinya doa semua. Bukankah setelah iftitah kita membaca Al-Fatihah? Bukankah di dalam Al-Fatihah itu telah paling jelasnya kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jelasnya. Bukankah ketika duduk antara dua sujud kita memohon banyak kepada Allah, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bukankah itu semua permohonan? Dan bukankah semua permohonan itu termasuk doa? Alasannya karena kita adalah seorang makhluk, dan makhluk berbeda dengan sang Khalik. Jikalau makhluk sifatnya selalu pelupa, maka sang Khalik tidak pernah lupa. Jikalau makhluk sifatnya lemah, maka sang Khalik sifatnya adalah yang paling kuat, bahkan kekal. Jikalau sang makhluk membutuhkan, maka sang Khaliklah yang akan menyempurnakan, sang Khaliklah yang akan memberikan. Itulah perbedaan antara makhluk dan sang Khalik, dan itu sudah jelas, sangat amat sangat jelas. Kita berbeda dengan Allah dan tidak boleh menyamainya sedikit pun. Alasan kedua kenapa kita harus berdoa, karena kita adalah manusia, dan manusia disebut hamba. Dan doa adalah suatu kebutuhan yang harus dilaksanakan ketika dunia. Yang ketiga, alasan mengapa kita harus berdoa kepada Allah, puncaknya yaitu Allah ingin membahagiakan kita di dunia dengan memberikan secara keseluruhan apa yang memang telah hak menjadi milik kita, sehingga tidak ada beban sedikit pun ketika kita pulang di akhirat. Itulah Allah. Dan yang keempat, Allah mempunyai komitmen kepada para hambanya yang mempunyai masalah, yang mempunyai persoalan. Allah akan membantu di setiap permasalahan dan persoalan tersebut. Gimana caranya? Yaitu hambanya selalu berdoa, memohon pertolongan, memohon jawaban dari seluruh persoalan yang telah ia alami. Lalu bagaimana cara berdoa kepada Allah? Yang pertama, kita membersihkan hati, kita bertaubat,
kita bertaubat atas apa-apa yang telah kita lakukan, disengaja ataupun tidak sengaja. Kita bertobat kepada Allah, karena Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Di akhir ayat 222 surah Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah tidak mengatakan Allah mencintai orang yang enggak pernah berbuat salah, enggak, tapi Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ketika mata ini melakukan salah, kita bertaubat. Ketika tangan ini melakukan salah, kita bertaubat. Ketika raga ini melakukan salah, telah menzolimi orang atau menzolimi diri sendiri, kita bertaubat dengan taubatan nasuha, sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat 135-nya di pertengahannya, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang apabila ia telah melakukan perbuatan fahsya, perbuatan yang keji, au zalamu anfusahum, atau mereka menzolimi dirinya sendiri, zakarullaha, maka dengan segera mereka mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka memohon ampunan atas apa yang telah mereka perbuat. Kenapa harus kepada Allah? Karena enggak ada lagi yang maha pemaaf, maha pengampun, maha penyayang kecuali Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Apakah ada yang lebih pemaaf daripada Allah? Dan setelah kita bertaubat dari semua kesalahan tersebut dengan taubatan nasuha, kita berjanji bahwasanya kita tidak akan mengulanginya lagi. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Lalu bagaimana cara beristighfar? Istighfar secara singkatnya astaghfirullahal azim, bisa ditambah astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Karena jikalau di hati seseorang telah terbesit untuk bertaubat kepada Allah, maka itu adalah salah satu tanda sinyal cinta Allah kepada kita. Jika Allah telah menyampaikan sinyal-sinyal cinta kepada kita, maka segera ambil. Karena Masya Allah, jikalau Allah cinta kepada kita, lalu kita menjalin hubungan kepada Allah, kedekatan, Allah pasti akan mempermudah apa yang akan kita lakukan. Allah pasti mempermudah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan bumi. Yang menciptakan bumi siapa? Allah. Menciptakan manusia siapa? Allah. Yang menurunkan permasalahan siapa? Allah. Yang memberikan solusi siapa? Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, maka apapun yang kita alami pasti akan dibantu oleh Allah. Itulah orang yang mengandung kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun waktu yang paling mustajab, waktu yang menurut Al-Qur'an itu paling, bahasa kitanya paling top, yaitu beristighfar ketika di waktu sahar. Dalilnya apa? Ada di surah Ali Imran yang berbunyi wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka orang-orang yang beristighfar di waktu sahar. Apa itu waktu sahar? 15 menit atau 20 menit sebelum azan subuh, ketika salat tahajud. Selesai salat tahajud, istighfar, memohon ampunan kepada Allah dengan penuh penghambaan, dengan penuh penyesalan bahwasanya kita adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa, dengan penuh menghayati akan dosa kita, takut jikalau Allah tidak memaafkan kita. Allah takut jikalau Allah tidak memaafkan kita. Itulah yang harus kita takuti. Dan kenapa di waktu sahar disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir yang nama aslinya Imam Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir bin Zara bin Katsir bin Daud Al-Qaisi Al-Basri Al-Dimsyiki Al-Syafi'i, yang lahir pada tahun 701 Hijriah dan wafat 774 Hijriah. Ya kan? Beliau meninggal pada usia 73 tahun. Dalam kitabnya Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya ada salah seorang nabi yang menanggungkan doanya, memohon ampun kepada anak-anaknya. Saufa astaghfiru lakum rabbi, aku akan memohonkan ampunan kalian kepada Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditanggungkan sampai waktu sahar, terus dilanjut sampai waktu sahar. Dan yang cara kedua, bagaimana kita memohon kepada Allah, kita
mengakui bahwasanya kita adalah hamba yang lemah. Kita mengakui adalah hamba yang selalu berbuat dosa, selalu berbuat maksiat, sehingga alangkah baiknya jikalau kita memohon ampun kepada Allah sebagaimana yang ditetapkan dalam hadis Bukhari, yaitu Sayyidul Istighfar. Masya Allah, kita melakukan doa dengan menyatakan bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah. Kita menyatakan di depan Allah dengan kelemahan kita. Jika Allah yang maha kuat tidak membantu, lalu kepada siapa lagi kita akan memohon ampunan? Itu yang kedua. Yang ketiga, serulah Allah. Qul ud'ur Rahman, serulah Allah yang maha Rahman. Pakai nama-nama Asmaul Husna, karena itulah yang dipraktekkan oleh salah satu Nabi Allah yang diabadikan di surah Ali Imran, ya kan? Yaitu ketika Nabi Zakaria yang saat itu sudah tua, rambutnya sudah memutih, istrinya monopos, bahkan divonis mandul oleh dokter, bahkan sudah tua sekalipun tidak ada harapan untuk mempunyai anak, kata orang-orang saat itu. Maka saat itu Nabi Zakaria beserta istrinya sedang mengasuh Maryam putri Imran. Dan ketika saat pengasuhan tersebut, Nabi Zakaria memberikan suatu tempat yang khusus untuk beribadah yang disebut mihrab, yang sekarang mihrab itu telah menjadi salah satu bagian dari Baitul Maqdis. Oke, bagaimana cara Nabi Zakaria meminta? Sebelum kita melanjut tersebut, yaitu ketika Maryam putri Imran ingin diberi suatu makanan oleh Nabi Zakaria, selalu keduluan sama Allah. Lalu Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, "Wahai Maryam, ini dari mana?" "Ini dari rezeki dari Allah." Kullama dakhala 'alaiha al-mihraba Zakaria. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, itu selalu dipenuhi oleh hidangan-hidangan yang lebih enak daripada hidangan yang telah disediakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Lalu di tempat itulah Nabi Zakaria memohon kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Dengan memulai dengan wahab, ya kan? Qala rabbi habli, itu adalah salah satu nama Allah Asmaul Husna yang artinya tanpa ada batas. Tanpa ada batas. Yang maha memberi tanpa ada batas. Seakan-akan seperti ini. Ya Rabb, jikalau aku sudah tua dan sungguh rambutku telah memutih dan bahkan istriku mandul, monofos, sehingga dokter sekalipun mengatakan aku tidak mempunyai keturunan, sehingga orang-orang mengucilkan kepadaku, maka aku sungguh-sungguhnya tidak pasrah ya Rabb. Aku tetap memohon kepadamu, aku tetap memiliki harapan kepadamu. Duhai Allah yang maha memberi tanpa ada batas, berikanlah aku keturunan dari sisi baikmu. Jikalau kepadamu yang mempunyai nama tanpa ada batas pemberian tidak dikabulkan, maka kepada siapa lagi aku harus memohon ya Rabb? Maka saat itulah Allah mengkabulkan doa Nabi Zakaria. Fanadatul malaikah, maka Allah mengutus malaikat, wa huwa qaimun yusalli, wa huwa qaimun yusalli. Dan saat itu Nabi Zakaria masih berdiri, qaim, sedang berdiri. Ngapain berdirinya? Yusolli, ia berdiri dan masih dalam keadaan sholat, dengan memberi kabar, wahai Zakaria, Allah telah memberikan kepadamu anak yang namanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga lahirlah dari rahim yang monofos serta divonis mandul, lahir seorang anak yang bernama Yahya, yang berarti kehidupan. Seorang anak yang hidup, di mana dalam rahim tersebut telah divonis oleh seluruh manusia, bahkan dokter yang mempunyai ilmu sekalipun tidak akan mempunyai keturunan. Tapi ketika Allah bisa memberi rizki tanpa ada batas, mengatakan jadilah, maka dengan segera jadilah. Maka marilah kita bersama-sama jangan pasrah untuk mengangkat tangan kepada Allah. Seminim-minimalnya kita memohon ampunan kepada diri kita sendiri, kita memohon ampunan kepada orang tua kita, kita memohonkan ampunan kepada guru-guru kita, khususnya Bu Lisfa. Semoga Allah
menjadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan menjadikan ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan inilah salah satu yang diinginkan oleh seluruh murid kepada gurunya, yaitu ridho serta ikhlas gurunya dan doa gurunya terhadap murid-muridnya. Mungkin cukup sekian. Apabila ada banyak kata-kata yang salah, mau itu datangnya dari saya. Apabila banyak kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana ma'hu. Qulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.